Tema malam ini spesial karena kita mau bahas tentang program pendanaan dari platform MyForexFund. MyForexFund ini adalah salah satu platform yang menyediakan pendanaan dana trading bagi trader forex yang punya kemampuan bagus tapi terkendala dana yang minim. Syaratnya Anda harus melalui 2 tahap evaluasi sebelum bisa menerima pendanaan sebesar $10.000 sampai $200.000. Dari data terbaru yang kita dapat dari websitenya MyForexFund, itu dari 5.718 pendaftar, hanya 10% aja yang lolos di tahap pertama. Artinya hanya 571 trader yang lolos tahap pertama. Dan dari 571 itu hanya 137 trader yang lolos di tahap kedua. Dan dari 137 trader itu hanya 4 trader yang berhasil dapat pendanaan dan sukses sampai withdraw pertamanya. Di sini bisa kita lihat bahwa dari data yang kita dapat dari website MyForexFund hanya ada 4 trader yang mampu dapat dana dan persentasenya 1:2000 orang yang bisa lolos pendanaan ini. Buat Anda yang penasaran strategi apa yang dipakai sama trader-trader ini sampai bisa lolos tahap evaluasi, malam ini kita udah bareng sama Pak Rahmat Novian, yaitu salah satu trader yang berhasil lolos dan dapat dana sebesar $10.000. Selamat malam Pak Rahmat Novian, mungkin bisa kenalan dulu nih kita sama teman-teman trader di sini. Perkenalkan ya, suara saya jelas. Perkenalkan saya Rahmat, biasa juga dipanggil Raffi, biasa nama panggilannya gitu ya. Saya udah gabung ke komunitas Tom Hero Trade ini udah dari sekitar bulan 2021 Agustus Juli gitu ya. Udah mengikuti strategi-strategi dari Pak Hero Trade, jadi juga udah saya aplikasikan gitu, dan alhamdulillah saya sudah mengikuti yang program $10.000 ya, yang pendanaan $10.000 dari MyForexFund tepat di bulan ini ya, di awal bulan ini, start dari tanggal 7. Percobaan pertama langsung lolos ini ya? Jadi percobaan pertama sih udah ada beberapa percobaan sebelumnya ya, di FTMO 2 kali, tapi itu bukan saya sendirian trading, jadi kayak gabung sama teman-teman saya, dan itu menggunakan EA gitu ya, menggunakan bot. Cuma memang 2 kali gagal. Terus sekarang nyoba mandiri manualan dengan teknik yang udah dipelajari, udah dilatih, dan baru kali ini nih lolos nih, berarti ini yang ketiga ya. Yang pertama dan yang kedua di FTMO Pak. Pertama itu 10.000, yang kedua itu 20.000 gitu ya di FTMO. Habis itu coba yang ketiga ini di MFF gitu. Ternyata emang MFF jadi karena targetnya 38% lebih ringan, jadi saya lebih santai juga untuk dapetin targetnya gitu. MFF ini targetnya lebih kecil dari FTMO. Iya, dan harganya juga 2 kali setengahnya FTMO ya. Kalau FTMO sendiri yang 10.000 aja udah bisa 2,5 juta. Kalau yang di MFF bisa 1 juta 1,2 gitu setengahnya. Jadi menurut saya lebih ideal MFF sih gitu. Kalau boleh tahu apa nih yang bikin Pak Rahmat nih tertarik sama dunia trading forex? Kalau yang buat saya tertarik di trading forex, sebenarnya yang pertama dari segi fleksibilitas ya Pak ya. Kita kerja bisa dari mana aja gitu, kita bisa ngasilin duit dari mana aja gitu, tanpa harus kesana kesini, cuma butuh HP dan internet aja udah cukup sebenarnya gitu ya. Itu yang membuat saya tertarik gitu, fleksibilitasnya. Jadi masuk ke dunia trading forex ini nyari waktu yang fleksibel ya. Lalu sejauh ini tantangan terbesar yang dialami sama Pak Rahmat ini apa? Ya kalau masalah terbesar yang pertama ya, kalau saya pribadi teknik ya Pak ya, teknik sama trading plan gitu ya. Jadi memang sebelumnya saya berangkat bergelut di dunia forex ini awalnya dari robot gitu ya, karena memang saya pas saat itu kerjanya juga nggak bisa mantau HP setiap hari gitu. Jadi saya asumsikan ke pakai robot, dan memang ya robotnya nggak terlalu sehat secara money management gitu, sistemnya pakai MRT, dan tapi memang menghasilkan sampai sekarang gitu ya. Cuma memang drawdown-nya gede,
tapi ya memang nggak sehat aja gitu. Terus kemudian saya dapat pekerjaan yang lebih nyaman, maksudnya bisa megang HP terus gitu ya, bisa mantau HP setiap hari. Nah, saya udah mulai belajar tuh strategi manualan gitu, dan akhirnya ketemu strateginya Om Hero Trade, dan saya rasa strateginya Om Hero Trade ini cocok banget dipakai di Profim ini, karena di Profim di challenge ini kan ada ini ya, rules drawdown maksimal 5% ya, dan dengan strategi yang diajarkan di sini sebenarnya udah cocok sih buat menghadapi itu gitu. Nah, yang paling sulit sebenarnya ya kita nyari strateginya lagi nih, karena strateginya Om Hero Trade ada. Nah, kan nggak semua cocok dengan strateginya gitu ya. Saya juga nggak cocok dengan, agak sedikit kurang cocok dengan strateginya, dan saya udah coba-coba beberapa kali. Ternyata secara backtesting nih, yang pakai strategi saya yang saya adopsi dari Trendmaster kurang mumpuni gitu. Jadi saya coba lagi saya cari lagi backtesting terus gitu, sampai akhirnya nemu strategi ini yang saya pakai nih di challenge yang sekarang ini. Jadi sekarang udah ketemu ya gaya trading yang cocok sama Pak Rahmat sendiri. Iya, tapi memang nggak tahu ya, mungkin saya memang lagi beruntung banget aja ya. Jadi seminggu 2 minggu ini saya cuma butuh waktu 2 minggu kurang nih untuk dapetin pendanaan gitu, walaupun memang secara range yang challenge 1 targetnya kan maksimal 30 hari, yang challenge 2 targetnya 2 bulan gitu ya. Tapi saya udah bisa selesai dalam waktu 3 hari ini totalnya. 3 hari buat challenge 1, 3 hari buat challenge 2, itu udah bisa. Memang lagi beruntung gitu. Dan memang secara backtesting saya juga kadang ya memang ada minggu-minggu yang saya pasti profitnya kayak gitu sih. Jadi memang TP-nya beruntung gitu. Cuma ya nanti ada masanya saya dimana SL-nya juga beruntung juga tuh. Kadang malah Senin sampai Jumat SL semua tuh bisa gitu. Ya memang lagi beruntung aja ini, Pak. Dalam 6 hari kalau lolos 2 fase namanya hebat banget itu. Dan ternyata nggak selalu profit ya, ada juga waktunya strategi Pak Rahmat ini loss. Iya, pasti ada loss itu. Setiap saya profit, tadi juga udah saya share ya di grup, di bagian yang pamer profit ya, itu saya ada yang minus, ada yang profit gitu ya. Cuma karena memang saya pakai risk reward 1:3 gitu, memang jadi setiap kali saya loss ya cuma dapat 1% doang gitu. Tapi kalau setiap profit dapatnya 3%, 3 kalinya loss gitu. Jadi kalau saya lihat mungkin win rate saya sekitar 50% gitu, tapi udah cocok gitu untuk 1:3. Dengan win rate cuma 50% dan RR 1:3 itu udah cukup buat kita lolos di Profirm My Forex Fund ini ya. Bisa jadi kita juga nggak perlu cari strategi yang katanya profit sampai 99% gitu. Iya Pak, iya, memang nggak ada ya win rate 100% gitu, 99%. Menurut saya memang nggak ada gitu dan menurut saya juga loss itu udah bagian dari trading plan saya. Oh, saya pasti loss di sini ya, mungkin aja gitu. Kuncinya kita harus menerima kalau loss itu juga bagian dari trading ya. Dan dari perjalanan trading Pak Rahmat ini, apa nih faktor penting dalam kesuksesan trading? Apakah tekniknya, secara psikologi, atau mungkin ada yang lain? Ya, pertama memang disiplin manajemen dan psikologi itu yang paling penting ya Pak ya. Jadi yang pertama psikologi, apalagi kok kita minus gitu, dan misalnya di trading plan saya ini setiap hari kadang saya bisa, misalnya di trading plan saya bisa masukin punya open trade harusnya maksimal 4 kali setiap hari gitu, per harinya gitu, dan kadang yang keambil cuma 3, kadang yang keambil cuma 2 gitu juga bisa gitu ya. Cuma dimana trade saya ini kalau memang loss ya berarti memang strateginya memang nggak cocok di hari itu gitu ya. Jadi kayak memang yang diajarin sama Pak Sakti juga ya. Jadi filosofi kita trading seperti bisnis cafe gitu ya. Jadi memang setiap hari kalau kita punya bisnis cafe pasti kita ngeluarin loss tuh. Kita ngeluarin biaya operasional yang saya anggap itu sebagai loss gitu. Jadi kalau misalnya saya loss 1%, ya udah berarti saya anggap operasionalnya buat trading hari itu ya memang 1% itu gitu. Dan
Jadi saya udah merasa oh ya udah nggak apa-apa sih 1% gitu. Tapi nanti didapat hari di mana saya bisa dapat profit 3%, nah itu pasti menutupin loss itu. Nah itu memang yang pertama itu psikologi yang disiplinnya harus ini sih ditekenin di challenge ini gitu. Kadang saya menganggap kalau misalnya saya loss 1%, ya itu saya anggap sebagai operasional bisnis saya ya. Saya pasti keluar di kafe, misalnya di kafe, saya pasti punya biaya operasional per harinya dan itu saya seperti kita ngeluarin duit gitu kan, seperti kita loss gitu kalau dalam trading. Jadi kayak saya anggap kalau misalnya saya loss di trade ini, ya udah itu saya anggap memang udah saya ikhlasin buat loss gitu. Itu Pak. Buat teman-teman yang masih cari cara trading anti loss, ternyata kita pakai win rate 50% aja udah cukup buat lolos dan dapat dana trading sampai $10.000. Dan mungkin Pak Rahmat bisa sharing-sharing nih sama kita tentang strategi dan kemarin open posisinya di mana aja, juga alasan open posisi di situ. Iya Pak, ini hasil historis saya yang saya taruh di bagian pamer profit ya Pak ya. Nah ini pakai sistem, kalau di bukunya Pak Hero Trade pakai sistem yang A.